Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah Sekolah Minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah Sekolah Minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah Sekolah Minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Hari ini kita bersyukur walaupun kita masih beribadah online di rumah, tapi kita boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berada di tengah-tengah kita. Karena itu mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Silakan berdiri, kita menyanyi, kita bertemu lagi. Ayo dengan semangat kita nyanyikan pujian ini. Bertemu lagi, ku puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi, ku puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji-Nya, glory haleluya. Puji namanya. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini jadi di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Salam juga. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dengan luar biasa. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi kita. Karena Tuhan adalah kasih. Kita memuji Tuhan, bersyukur untuk kasih yang Tuhan boleh nyatakan. Kita menyanyi, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku yang selalu melingkupiku di mana-mana diriku, diasuhnya. Ya, anak-anak sekolah minggu yang terkasih, silakan berdiri. Kita bersama-sama membaca perintah mengasihi. Semua buka Alkitabnya, kita baca sama-sama dari Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan, hukum yang terutama.
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Silakan duduk kembali. Nah, tadi kita sama-sama mendengar hukum dari Tuhan bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk hidup saling mengasihi. Kita harus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Tapi seringkali sebagai anak-anak Tuhan kita tidak mengasihi sesama kita. Padahal perintah Tuhan kita harus hidup saling mengasihi dengan semua sesama kita. Kalau kita tidak mengasihi sesama kita, berarti kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Berarti kita melanggar perintah Tuhan. Kita melakukan dosa. Kita mau mohon ampun kepada Tuhan, mengaku setiap dosa kita kalau kita tidak mengasihi sesama kita. Dengan sikap doa, kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Nanti Kakak Sari yang pimpin. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kami mengakui bahwa kami berdosa. Kami tidak mengikuti perintah Tuhan. Kami belum dengan sungguh-sungguh mengasihi semua sesama kami. Karena itu Tuhan, tolong ampuni kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan mohon Tuhan terus mengasihi kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi anak-anak Tuhan yang telah mengakui dosanya, kita dengarkan janji Tuhan melalui berita anugerah. Semua buka kitab Mazmur pasal 145. Kitab Mazmur pasal 145. Kita baca ayat yang ke-20 secara bersama-sama sebagai berita anugerah dari Tuhan. Kita mulai. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakan. Tuhan telah memberikan kita kasih, karena itu kita harus hidup saling mengasihi. Kita menyanyi, ku diberikan kidung baru. Diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Marno Suka. Sebelumnya kita sambut firman Tuhan, kita menyanyi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus sayang padaku.
kepada Kakak Marno dengan kasih disilakan. Halo anak-anak sekolah minggu, kita bersyukur hari ini karena kasih Tuhan kita boleh beribadah kepadanya dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Kakak berharap kita semua rindu untuk belajar firman Tuhan. Mari anak-anak kita persiapkan Alkitab karena cerita firman Tuhan hari ini berasal dari Alkitab. Sudah siap Alkitabnya? Oke deh. Sebelum itu Bapak Guru mau tanya, ada yang masih ingat peristiwa tsunami? Atau ada yang pernah mendengar bahwa di negara kita Indonesia pernah terjadi tsunami? Ya, betul sekali. Tsunami pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Aceh. Ya. Dan juga di negara Jepang. Memakan banyak korban jiwa. Nah, anak-anak sekolah minggu, cerita Alkitab hari ini juga adalah sambungan cerita Alkitab minggu lalu. Ada yang masih ingat cerita Alkitab minggu lalu? Oke. Manusia semakin jahat dan Tuhan akan menghukum manusia. Tuhan akan melenyapkan manusia serta segala yang ada di dalam bumi. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melihat, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menghukum manusia karena kejahatan manusia yang semakin luar biasa. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Guru akan pimpin dan kita sama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Tuhan sungguh baik bagi kami. Kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini dalam ibadah sekolah minggu kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar mendengar dengan baik, agar mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba juga yang akan memberitakan firman Tuhan, kiranya boleh diberitakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham,
dan Yafet, dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Anak-anak sekolah minggu, sudah lihat dan dengar cerita Alkitab tadi? Ya, hari ini kita belajar dari peristiwa Nabi Nuh. Anak-anak yang kekasih, Tuhan membinasakan manusia dengan peristiwa air bah karena kejahatan dan dosa-dosa manusia. Sekali lagi, Tuhan membinasakan, Tuhan menghukum manusia serta seluruh alam semesta karena dosa dan kejahatan manusia.
Anak-anak sekolah minggu, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan yang namanya dosa. Tuhan tidak pernah main-main dengan yang namanya dosa. Siapa yang berdosa, siapa yang berbuat jahat, pasti akan dihukum oleh Tuhan. Anak-anak sekalian, Tuhan sangat sedih kalau kita berbuat dosa. Tetapi Tuhan pasti juga akan menghukum orang yang berbuat dosa atau kesalahan. Karena itu anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita supaya kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan melakukan kehendak-Nya. Dengan demikian anak-anak sekalian, kita tidak akan mendapatkan hukuman atau kebinasaan kalau kita hidup sebagai anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Dengar-dengaran kepada orang tua, mengasihi sesama, mengasihi saudara kita, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Tuhan sangat senang ketika kita hidup melakukan kehendak-Nya. Anak-anak sekolah minggu, Nabi Nuh mendapatkan kasih setia Tuhan. Karena Nabi Nuh adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Anak-anak sekalian, setelah peristiwa air bah, Tuhan mengasihi Nabi Nuh. Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh. Nabi Nuh terhindar dari kebinasaan. Karena Tuhan mengasihi Nabi Nuh dan Nabi Nuh hidup takut akan Tuhan. Sehingga Nabi Nuh selamat dari peristiwa air bah ini. Karena Tuhan mengasihi Nabi Nuh dan keluarganya. Mari kita juga hidup sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga kasih setia Tuhan selalu nyata dalam hidup saya dan juga hidup anak-anak sekalian. Nah, setelah peristiwa air bah tadi, Nuh tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan dalam hidup Nabi Nuh dan keluarganya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita juga selalu belajar untuk mengucap syukur. Mari kita juga selalu belajar untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang selalu kita alami sampai hari ini. Walaupun saat ini kita masih dalam situasi pandemi karena wabah virus corona, tetapi mari belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih mengasihi kita dan kita boleh berada dalam keadaan yang sehat dan kuat bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari mengucap syukur, mari hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mari menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Terpujilah Tuhan atas firman-Nya hari ini. Haleluya. Amin. Anak-anakku sekalian, mari membuka Alkitab. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasal 7 dan pasal yang ke-8. Sekali lagi, Kejadian pasal 7 dan pasal 8. Anak-anak, saat ini kita akan membaca pasal 7, nanti anak-anak masing-masing akan melanjutkan membaca pasal yang ke-8. Mari kita perhatikan, saat ini kita akan membaca pasal 7, nanti anak-anakku sekalian silahkan masing-masing melanjutkan membaca di rumah pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan, air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 lamanya, dan aku akan menghapus dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri dan anak-anaknya karena air bah itu.
dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinyalah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit, sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersyukur atas firman-Nya hal ini. Haleluya. Nah, anak-anak sekolah minggu, mengakhiri cerita Alkitab hari ini, mari bersama-sama kita menyanyi lagu Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita nyanyikan bait yang kedua. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang. Singa, domba, dan burung masuk dalam bahtera. Lalu hujan turunlah, lalu hujan turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Mari kita mengambil sikap doa dan kita masuk dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Tuhan Yesus itu adil, Dia akan melakukan penghukuman terhadap dosa, tapi ingat, Tuhan Yesus itu limpah dengan kasih setia. Dia akan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Karena itu, sembah sujud bagi Tuhan harus kita nyatakan. Kita meresponi firman Tuhan, kita menyanyi selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu nah. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sebelumnya kita dengarkan nats Alkitab. Terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang ke-10. Mazmur 145 ayat yang ke-10 firman Tuhan, segala yang kujadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Amin. Sambil kita memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita menyanyi kubri persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Kita ulangi sekali lagi. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Doa syukur dan doa syafaat akan didoakan oleh Kakak Marno. Anak-anak, mari kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Tuhan berkati Bapak Ibu guru kami yang sudah melayani kami hari ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk orang tua yang mengasihi kami. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bersama-sama buat anak-anak sekolah minggu yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi dan mempersiapkan masuk sekolah yang baru. Tuhan memberkati mereka senantiasa sehingga boleh bersekolah dengan baik. Yang sakit Tuhan kiranya memulihkan, yang berulang tahun kami mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami pertaruhkan hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami di pagi ini. Dengarkanlah ya Tuhan, dan jawablah seturut dengan kehendak-Mu. Kami datang berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ingat bahwa Tuhan selalu menaungi kita dengan kasih-Nya. Firman Tuhan melalui petunjuk hidup baru. Silakan berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Tuhan dari Mazmur 145 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia.
mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Kita menyanyi, kasih Tuhanku sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia Dia beri kasih yang suci dan abadi. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan boleh nyatakan. Kita menyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, bertanugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan ada Kau, syukur bagi-Mu. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.